Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya dan kawan-kawan yang baru mampir di channel ngobrolin horor. Seperti biasa masih ada Bro Ayung. Ini pembukanya kayaknya template banget ya. Asli. Nggak tahu, gue nggak kepikiran kata-kata apa lagi. Yang jelas cuma mau ngucapin terima kasih sih kawan-kawan semuanya udah mau datang ke sini. Dan seperti biasa di sini ada Bro Ayung. Diulang lagi gitu. Jadi langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan. Soalnya belakangan Bro Ayung itu ceritanya panjang-panjang ya. Kalau pas lagi panjang gitu kayak tadi, cerita sebelumnya panjang itu tuh Bro, sampai 40 menit yang judulnya Kampung Siluman atau apa, Presto Panci Presto ya. Panci Presto Siluman. Itu belum diedit jadi nggak tahu nanti judulnya apaan. Itu mau berapa sesi tapi kayaknya nggak asik kalau misalnya diputus gitu. Jadi udah nggak apa-apa, tadi lanjutin aja sampai 40 menit gitu ya. Harusnya bisa nyampe 180 menit ya Bro ya. Enggak, sampai 3 jaman lebih. Oh 3 jaman. 3 jaman gitu, dari zaman nenek moyang, dari zaman penjajahan sampai. Dan itu terlalu serem. Terlalu serem. Kesananya terlalu serem, makanya udah itu ini nanti hilangin secara aja gitu. psikologis nggak baik ya buat para penonton ya. Takutnya nanti terlalu pucat. Makanya kita disampaikan di sini kan udah melalui beberapa badan. Iya. Harus di ini dulu, harus diseleksi lah. Harusnya pokoknya ini layak tayang nggak gitu kan. Kita punya ada komisi, ada KPAI gitu ya ceritanya. Versi gitu. kecil-kecilan. Versi kecil-kecilan kita sendiri. Ini nggak layak Bro. Dan dari 10 cerita yang Bro Ayung ceritain itu 7 tuh nggak layak. Bukan ceritanya nggak bagus, tapi terlalu serem gitu. Jadi yang ditayangin cuma 3 gitu. Betul. Yang kayak gini tuh di skip aja. Ya kawan-kawan semuanya omongan kayak gini tuh di skip aja. Tapi ya itu tadi, iklannya jangan di skip ya Bro Ayung. Yang di skip ceritanya aja kayak gitu. Jadi nonton iklan gitu semuanya. Oke Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Nah, terima kasih atas pembukaan yang sangat indah. Iya, yang sangat kosong ini. Baik, aku nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Masih bersama kami, sama Mas Diam, sama diriku, di acara ngobrolin horor yang nyatanya nggak horor-horor banget tapi kita akan upayakan semampunya biar horor tapi nggak terlalu horor banget. Horor nggak terlalu horor, kita batasin gitu. Kita batasin, baik. Sulitnya nyampaikan soalnya di tengah-tengah kita nggak mau terlalu horor banget juga gitu kan. Iya. Meskipun kadang suka kelepasan gitu ya, itu terlalu horor. Itu kita nyeselnya sampai 3 harian. Iya, kita nyeselnya, wah Bro Ayung ini gila loh, ini horor banget. Gue nggak enak sama yang nonton gitu kan. Kayak gitu. Oke, ini skip lagi. Kita masuk ke cerita. Tersebutlah seorang perempuan, namanya adalah Mbak. Packaging nih biasanya. Ini udah lama lo nggak cerita packaging. Iya ya, Bi. Kadang-kadang ada kerinduan juga ya. Mbak Ratmi, Bi. Mbak Ratmi. Namanya Mbak Ratmi, usianya ya sekitar 42 tahun lah. Belum terlalu tua lah, belum terlalu tua. Iya, 42 itu matang ya. Usia matang gitu. Matang. Ya, usia matang 42 tahun. Dia punya anak 2 atau 3 lah itu. Iya, punya suami tapi usahanya di Jakarta suaminya. Dan pulang biasanya kalau lebaran aja gitu. Warteg lagi? Enggak, bukan. Iya, dagang apa? Air apa kan ya? Yang galon. Oh, air bersih ya. Air bersih. Yang keliling pakai gerobak ya waktu itu. Ini cerita lama sih, Pi. Cerita lama. Di waktu itu suaminya memang usahanya itu nyediain air bersih lah, jualan air bersih begitu, dan dia termasuk seseorang yang memang getol dalam usaha. Saking getolnya jarang pulang, hampir kayak Bang Toyib juga. Tapi dia versinya setahun sekali baru pulang gitu. Tapi itu tak mengurangi kebahagiaan Mbak Ratmi. Secara fisik kita lihat begitu, entah di dalam batinnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi dia sosok yang supel, yang ramah, dan karena mungkin jarang dijambangi oleh suaminya, dia kelihatannya masih seger, masih packaging lah gitu, dengan bentukan yang penonjolan di berbagai sektor. Lu deket sama dia? Enggak, ini cerita lalu. Oh, cerita lalu ya. Cerita lalu. Sekarang udah tuir, Bi. Udah tuir, tapi udah tuir tapi masih kelihatan elok begitulah ya. Mungkin biasanya kan begitu. Ada casis-casis di mana dia itu dulunya seperti apa itu kelihatan, seperti Nini Wartem itu kan masih Nini Wartem, siapa tahu ini sekarang nonton Bunga Desa ya. Aku ngomong sih kalau misalnya
Mas bawain ini Wartem, ya nonton apa enggak? Ya enggak lah, kali lain itu dikasih tonton, ini kisahmu ini Wartem gitu. Iya. Oke Mas, lain kali ya nanti ya banyak cerita misterinya ini Wartem kita bawain lagi biar nggak bosan ya, kita kasih jeda lah begitu. Nah kembali lagi ke Mbak Ratmi tadi, dia itu kayak nggak ada beban, pokoknya fun aja dengan suami yang jarang pulang, yang penting rupiahnya pulang. Begitu. Dia punya anak kecil-kecil, ada yang di SD, ada yang masih perlu belajar jalan juga ada begitu. Jaraknya jauh ya, karena jarang pulang itu tadi ya. Iya. SD sama baru jalan gitu kan. SD baru jalan, bener. Jaraknya jauh itu karena jarang pulang. Hampir saja aku mau ngomong aku ikut prihatin gitu, tapi bukan nggak begitu. apa-apa. Di sela itu aku yang ngisi gitu. Jangan begitu. Gawat gitu Enggak, kan. skip aja. Skip. Nah ini apa nih, ini lagi Mbak Ratmi itu sosok yang memang super sekali dan dia aktif di organisasi masyarakat sekitar di gunung sana, Bi. Di gunung. Di gunung sana. Dia itu aktif di Pendakian pengajian. Gitu. Oh, pengajian, keren pendaki kan soalnya di gunung gitu. Iya, Karang Taruna. Kalau udah punya Karang Tarunu apa ya gitu ya. Ya, seperti itulah pokoknya dia sosok yang kalau sekarang sosialita banget. Dan memang ada rupiah yang buat mendukung itu sih ya. Akhirnya buat pemudi sana, Mbak Ratmi itu sebagai trendsetternya mereka gitu. Model gaya pakaiannya, apanya begitu itu. Oh, itu menginspirasi. Menginspirasi dan dia juga selalu sosok yang kita pencetus gitu. Ini kok lingkungan kurang bagus kalau misalnya buang sampah itu di kalen-kalen gunung itu kan kalinya banyak kan kecil-kecil tapi dalam batu-batu semua. Jadi nanti ada kubah. Nggak ada airnya di situ. Batu-batu semua nggak ada airnya kalinya. Ada, maksudnya kalinya berbatu bukan batu. berlumpur. Iya. Kalau berlumpur ya ada airnya juga. Ada airnya juga, namanya kali ada airnya. Kecuali bekas kali. Susahnya di ngobor itu kita harus benar-benar detail. Harus detail. Iya benar. Ya kita umpamanya aku udah komplit ceritanya. Berarti ada batu ya di situ ada air. Gitu. Tapi karakteristiknya kan beda sama sungai-sungai di sini. Daerah datar gitu ya. Jadi itu nanti kalau ada saya air terjun kecil. Jadi karena dari atas legok begitu kecil tapi dalam berbatu dan banyak kalau di sana ngomongnya kedungan. Iya, lubang di situ ya. Lubang di situ tuh orang-orang biasa buang sampah di situ, brak-bruk buang sampah, mereka nggak mikirin nanti dampaknya kayak apa. Apalagi ini nanti buat ngairin sawah dan lain-lain. Begitu juga buangan-buangan dari sisa residu dari manusia gitu ya. Itu banyak kan pralonnya buang ke situ. Jadi dari tahun ke tahun makin ke sini makin kotor ya berarti ya. Nah, itu dia itu ngumpulin warga ya, dia banyak kompromi sama pihak RT-an, kelurahan, bagaimana kalau misalnya kita adain proyek bersih WC umum. WC umum. Proyek itu berjalan, benar-benar terrealisasikan. Cuman kalau menurutku sendiri itu nggak terlalu efektif. Karena apa? Bikin WC umumnya dikali-kali juga itu. Buangannya kan sama aja kan sih. Itu. Jadi dibikin berapa bilik di situ, biasanya di tempuran kali yang tadinya buat nyuci-nyuci, ibu-ibu siapa itu pakai batunya sekarang dibikin plaster-plasteran, enak buat nyuci lah. Sampingnya WC umum. Ini konsepnya gimana? Aku bilang gitu. Ini siapa yang ngusulin siapa? Yang Mbak Ratmi sama yang lain. Walah, ya gitu sama aja buang-buangnya segitu. Tapi paling nggak mending Mas. Kalau ini kan jauh dari pemukiman. Oh iya sih benar. Berarti yang kena imbasnya para petani. Yang enggak, orang nyemplung itu habis sama benter katanya. Benter itu jenis ikan versi kidulan. Wader ikan kecil gitu ya. Iya, kalau ikan di sini misalnya tanpa disiangin dalemannya nggak pahit. Kalau dia pahit biasanya. Makanya kalau segini juga tetap dibuang kotorannya. Oh iya. Ya itu pahit, mungkin kehidupannya juga seperti itu sih. Kehidupannya pahit gitu karena sering mengenyam. Ya enggak juga sih. Nah itu lanjut ke cerita. Akhirnya karena memang praktis banyak perubahan yang dilakukan oleh Mbak Ratmi si packaging tadi. Makanya ini kalau mungkin
suaminya di sana kemana kayak nggak pulang, itu banyak dari kalangan-kalangan orang-orang penting di desa itu mau sama Mbak Ratmi. Dia juga banyak digodain kan, tapi selalu kuat di depan umum, nggak tahu di belakang nggak ngerti. Tapi kita nggak mau ngomongin Mbak Ratmi sepak terjangnya, kita ngomongin horornya. Oke. Ini buat lama-lamain durasi sih. Iya. Nah ini setelah itu, karena memang praktis banyak peralon-peralon itu. Ini channel paling jujur loh. Iya memang. Serius. Itu kan apa ya namanya, implementasi dari diri kami sendiri. Ngelama-ngelamain durasi gitu ya. Gak penting-penting Iya, ngomongnya. suruh nyekip cerita, iklannya jangan gitu, itu pokoknya kayak gitu. Jujur, baik. Terus Itu bukan ditutup peralon-peralon buangan dari WC ke mana, ke sungai tadi, tapi mereka ada kesadaran diri di awal-awal tentunya. Mereka banyak akhirnya kalau misalnya buang air, buang hajat itu ke WC umum WC tadi. umum. Biasanya berapa RT, satu RT begitu, ada satu blok, di situ ada berapa bilik. Dan ceboknya enak, langsung dari air itu disediain gayung itu langsung plek gitu, Vi. Aku pernah ke sana juga, cukup nyaman karena airnya juga dingin ya, pegunungan. Nggak tahu kalau dari atasnya juga ada WC lagi, ke sini udah pecah kan, udah hilang gitu. Nah ini satu malam, sebenarnya sih nanti dulu, jangan satu malam juga. Ada beberapa warga yang memang, apalagi orang tua-tua gitu, sebenarnya nggak pengen WC umum itu dibikin di situ, karena bukan apa-apa, Bi. Di situ tempatnya itu terlalu jauh dari pemukiman sana, itu kan gembel ngumpul begitu ya. Satu terlalu jauh, dan di situ konon menurut para leluhur itu di situ banyak terjadi penampakan loh, karena dulunya ada residual apa, ada peristiwa apa di situ. Jadi tempuran kayak 3 kali begini, kali kecil, Bi. Itu dibikin malah di situ. Tapi karena omongan orang tua, terus banyak kan gelayam-gelayam di belakang, itu nggak diomongin di rapat, ya tetap aja nggak kepake. Jadi juga bikinnya di situ. Nah itu suatu ketika banyak, ada 1-2 orang-orang itu ngomong, katanya WC di sana lampunya mati sendiri gitu, tapi kalau dikasih lampu baru berapa hari juga mati lagi. Itu disalurin pakai kabel gitu ya, dari salah satu rumah warga. Nanti masalah iurannya kan dari warga, bayarannya gitu. Tapi kalau yang pakainya lampu warna kuning berarti bohlam ya. Iya, bohlam yang itu kuning. Awet. Ini kata orang tua, ya iya, orang wis dikandani kok mbok ngeyel terus, katanya ngomong cara-cara gunung kayak gitu kan. Maksudnya primer kan gitu ya. Maksudnya primer gimana? Itu kan lampu ini bangsa-bangsa kayak gitu nggak suka yang terang-terang. Tapi kalau yang lampu bohlam itu kayak lampu ceplek, kayak lampu yang dari api. Maksudnya begitu, mereka betah. Tapi kalau yang terang ganggu. Alah, wanine ngomongnya rikata ya, ngomongnya saiki katanya gitu. Barang wis dadi ning gemien orang ngomong, jare ning ana setane ana apane ngomong besirik, biasa adu-adusan ning kono katanya biasa situ buat mandi aki-aki, sekarang dibikin gitu susah katanya. Banyak orang ke situ. Itu alih-alih pemuda-pemuda ya, orang-orang muda itu melawan omongan aki-aki seperti itu. Tapi nyatanya memang begitu, Bi, lampunya itu sering mati sendiri. Kalau kadang dibawa ke rumah hidup, dipasang lagi di situ mati. Tapi kalau yang kuning lama, mati-mati juga tapi agak lama gitu. Kadang-kadang malah iseng, enggak, kita pakai yang merek terkenal begitu, sama juga. Dan 1-2 mulai ada yang mengalami kejadian-kejadian ganjil gitu. Di situ katanya di samping kamar. Berarti normalnya tuh genap gitu ya, kejadiannya semuanya genap gitu ya. Ya itu kan biasanya kan 3 bilik kamar, tapi ada tulisannya gitu, kawasan wajib genap gitu. Ya enggak juga, maksudnya memang kejadian yang aneh. Nanti kita ganti, mengalami kejadian yang genap gitu ya. Terobosan baru lagi. Terobosan baru. Nah itu akhirnya jatuh gilirannya memang di hari-hari yang lalu juga Mbak Ratmi juga sering mencoba fasilitas tersebut. Tentu jam-jamnya Mbak Ratmi itu selalu diikuti jam-jam pemuda dan bapak-bapak yang memang sana sini tukmis lah begitu. Siapa tahu dapat pelimpingannya sedikit gitu. Nah, orang sana kadang-kadang kan pakai baju ya komplit, packaging lengkap. Tapi kalau di sana ucal-ucul pakainya slep gitu. Lumayan dapat gegernya Ratmi, dapat ininya Ratmi. Ya paling ya nelen
buat fantasi sendiri, di buat rumah. fantasi di rumah. Itu masuknya sebenarnya udah pelecehan kalau kayak gitu. Pelecehan sebenarnya, tapi kan di situ nggak ada CCTV dan bagi Mbak Ratmi juga fun-fun aja gitu loh. Tapi ya kalau bisa kawan-kawan di rumah jangan ya, kita respect lah ke setiap perempuan yang ada. Benar seperti itu. Tapi ya ini Mbak Ratmi biasanya jam-jam tertentu. Kalau pagi ya jam pagi, kalau misalnya sore ya jam 4:30, jam 4. Jamnya itu konstan ya. Konstan. Jadwalnya itu ada gitu. Tapi satu saat ketika memang urusan benar-benar darurat, sebenarnya dia mau diem-diem mau pakai WC rumah. Di jam 1 malam, di jam 1 enggak pulang. Sorry, maksudnya diem-diem mau pakai WC rumah itu maksudnya gimana? Gue nggak ngerti. WC rumah kan nanti peralonnya jatuh ke sungai yang itu udah pencetusnya sendiri, masa mau melakukan pelanggaran gitu loh ya. Tapi dia pengen narik ke WC umum tadi, mau jalan ke WC umum tadi, gelap, perempuan sendiri, masa bangunin bocah-bocah kecil malam-malam. Akhirnya dia itu memakai yang WC rumah, kebenaran karena memang lama nggak dipakai, banyak dimasukin tikus, ketutup lah sama dan ternyata udah dia dicoba beberapa kali malah jadi bebel gitu, mampet. Jadi mampet. Akhirnya mau nggak mau dia harus ke jalan ke WC umum tadi yang jalannya lumayan jauh. Itu sekitar jalan itu mau ada mungkin 70 meteran, 70-an meter karena kelok-kelok begini sih. Lebarnya itu 70 meter. Enggak jalannya. Oh, jaraknya. Jauhnya gitu. Jauhnya gitu. Kalau misalnya ada kita penyakit perut, pasti insya Allah nyampe sana itu udah keluar duluan. Iya, udah rembes gitu. Iya, ampasnya udah duluan. Itu 70 meter lumayan. Kayak jalan lapangan bola dari gawang satu, gawang satunya lagi. Iya, orang sana kan memang jalannya kuat-kuat, tapi di saat darurat pasti nggak nyampe lah pokoknya. Tapi karena memang nggak ada yang dibangunin, akhirnya ini juga bisa ditangguhkan. Kayaknya nggak jenis-jenis yang gampang keluar gitu kan. Dia diberani-beraniin jalan. Nanti juga ada pemuda, nanti juga ada orang-orang laki-laki yang ronda. Nanti aku minta antar kayak gitu benarnya. Dan laki-laki itu seneng gitu. Pasti seneng antar Mbak Ratmi begitu ya. Tapi setelah dia jalan pakainya obor, di waktu dulu kan pakai obor, walaupun memang udah ada listrik, tapi di jalan-jalan itu kan memang gelap gitu ya. Yang senternya bapak katanya udah mokat, udah mati dari lama gitu. Dia pakai obor begitu, dia jalan ke sana dengan pakai jarit, niatnya mau buang hajat kan. Jalan begitu. Di sini di lingkungan ini biasanya tetangga ini ada pemuda-pemuda gojang-ganjring, sepi Loh kok malah sepi priye? Malah lah kau wong, kata dia dalam hati begitu ya ngomongnya orang sana. Ada orang gitu ya. Oh nggak ada orang. Jalan lagi mulai turun kelak-kelak begitu. Bapak-bapak yang biasanya ngeronda juga sepi tapi ada suaranya. Tung 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 tung, itu jauh, mungkin lagi rolling, lagi muter begitu. Akhirnya dia sampai juga ke WC umum tadi. Dan kayak cerita yang sebelum tadi, lampu itu baru diganti dan itu melalui laporan ke Ratmi dulu karena itu penggagas. Itu mati lagi, malam itu mati. Untung dia bawa obor. Waduh, ini cerita sebenarnya orang pada ngada-ngada apa asli apa sengaja dimatiin gitu. Terus dia ya wis pentingnya udah nyampe sini, oncor ditancepin lah, ada bambu dimasukin ke bambu yang lebih gede lagi kan bisa nyangkol, ada rosnya begitu ya. Tapi kok ada orang di dalam WC, ada orang. Itu biasanya berapa bilik? Sorry, tiga. Di dalam WC ada ganjil ya di situ. Iya, ganjil. Ada 3 itu posisinya renteng begini ya, ada letter L begitu. Tapi ini kok ada orang. Nur, yang beranian malam-malam keluar ada tetangga namanya Nur. Tapi itu orang katanya rada semrat dan kesel kalau sini, rada serang begitu. Jadi, berarti ini bukan Mbak Nur yang dari Taiwan itu kemarin, bukan ya? Nur. Tapi nggak ada suara sautan sama sekali dari dalam. Taunya di dalam situ ada orang itu gimana? Pintunya nutup, ada suara atau pintu nutup, tapi ada kayak orang cebok apalah semacam itu. Ada aktivitas air di dalam ya? Ada klotak begitu bunyinya ini gayung itu bunyinya klotak. Tapi Nur. Kadang-kadang dia asal nyebut nama siapa aja yang pokoknya dia kenal daerah situ, tetap nggak ada yang nyautan. Sombong banget sih, kata bahasa sininya. Sombong banget, orang lagi buang hajat aja diomongin nggak mau nyaut gitu kan. Akhirnya dia geser ke bilik satunya. Ada orang lagi, Ki malam apa sih pada makan apa, kata si
Mbak Ratmi ya, kok orang-orang pada berjamaah, pada boker berjamaah di jam segini, jam 1. Tapi kok lama-lama aku mulai merinding ya. Itu tahu-tahu itu pun musim hujan tapi belum intens banget, Bi. Mulai gerimis, Bi. Aduh, malah gerimis. Itu apa namanya, mitos-mitos udah langsung plek turun semua ke kepalanya dia kan. Maksudnya gerimis biasanya banyak kunti, banyak ini. Tambah mending, tambah ini. Tapi aku harus buru-buru apa namanya, aku buang hajat, harus buru-buru buang hajat. Di bilik satunya ada orang lagi, Bi. Tiga-tiganya di sini. Sama-sama dan lagi kayak cebok, barang-barang ini bisa masuknya kapan, siapa aja di kita itu nyapa, Mbak Ratmi nyapa, nggak ada yang nyaut, tapinya kayak lagi cebok semua. Mosok pada cebok apa boker berjamaah, tapi kok ya tega-teganya, aku kan populer banget di sini gitu, nyombong dia kan, tapi kok tega-teganya nggak ada yang ngomong sama aku, jangan-jangan apa maling ya, maling ternak atau apa, terus lagi pada cebok, pada salah makan atau apa, terus nanti, aduh malah nanti aku diprowoso gitu, nanti aku malah diapa-apain, terus nyapa lagi, ngomong lagi, itu nggak disautin lagi, akhirnya Mbak Ratmi ini, tapi ini udah mau keluar banget, masa ya aku mau di sini? Nah itu kalian banyak, oh iya ngapain aku pusing? Tapi kalau aku di sana, itu ada batu-batu bulat-bulat begitu, aku nongkrong di sana, ngoncorkan obor itu tetap di bawah. Nanti mereka keluar ngeliat aku di situ gimana gitu kan? Malah ketahuan bokongnya kelihatan, semua kelihatan, terus aku jadi kelihatan nggak beres, nggak contohin yang baik. Tapi kalau enggak nanti keluar, itu akhirnya dengan terpaksa dia itu ada jarak berapa meter, 3 meter. Karena kalinya nekuk begitu sih, dia mau nongkrong di situ, Bi. Baru ucal-ucal lah begitu. Baru dia buka jaritnya begitu, mau pelorotin, itu pintu dibuka, Bi. Bareng tiga-tiganya, Bi. Brek begitu kan. Kakak namanya pakai seng gitu kan. Ditungguin yang keluar siapa? Nggak ada yang keluar, Bi. Jadi brek. Jangan pada main-mainan. Ini giliran aku mau nongkrong di sini, udah kebelet banget ini loh. Kok malah, wah, siapa sih kue? Katanya, siapa sih itu? Kok malah nggak keluar-keluar? Itu ada batu disamplong, begitu, bunyi bobrak gitu kan. Tapi tetap aja nggak keluar dan nggak ada suara apapun. Nggak ada jawaban apa-apa ya? Nggak ada jawaban apa-apa. Nah, rasa kebeletnya kan otomatis berkurang. Karena konsentrasinya. Iya, ada penegangan di sektor tertentu kan. Itu akhirnya jadi ketahan. Ditungguin lama, aku nyampe 2 menitan nungguin. Nggak ada yang keluar sama sekali. Itu akhirnya iseng-iseng. Tak paranin lagi ini orang pasti bercanda. Itu pasti tahu itu saya gitu loh, ini mau ngerjain saya. Itu dilihat ke dalam dengan pelan-pelan tapi tambah merinding, gerimisnya makin ada, makin gede. Itu nggak ada orang sama sekali, Bi. Dari bilik 1 ada nomornya sih, Bi. Iya. Ada nomornya nomor 1 gitu. Nggak ada orang. Kok nggak ada orang ya? Tadi benar-benar didorong ke bilik satunya lagi, nggak ada orang juga, sampai tiga-tiganya itu nggak ada orang. Aku ngelihat sama sekali. Aku nengok orang, harusnya kan ngadepnya ke sini, ngadepnya memang sengaja ngelihat ke sana. Siapa tahu orang keluar, aku mau narik begini gitu kan. Tetap nggak ada orang. Loh ini gimana ceritanya gitu kan? Ini apa yang memedi? Tapi ya, kalau enggak ya juga aku merinding. Aduh, wis pokoknya aku mau salah satu aku mau buang air di situ, nggak jadi yang di sana. Tapi oncornya ketinggalan, Bi. Obornya ketinggalan, balik lagi. Itu nutup lagi, brok begitu, Bi. Itu nengok ke belakang, itu pintunya ini pada nutup semua. Wah, iki beli beres begitu katanya. Tapi tetap penasarannya gede, disamperin lagi ke situ, Bi. Bentar, Bro. Ngalain rokok mau dilama-lamain, Bi. Enggak, itu tadi kelewat. Oke. Sorry, gue juga ngopi. Ini asap rokok penuh kayaknya nih, makanya mata agak perih. Itu Mbak Ratmi, karena penasarannya. Padahal udah berprasangka ini pasti memedi gitu. Tapi penasaran kok ditutup lagi gitu. Tetap rasa kebeletnya udah hilang. Dia nyamperin bilik tadi yang ketutup. Woi, siapa sih sebenarnya? Setannya, memedi ya, setannya, memedi ya. Itu nggak ada suara lagi, Bi. Nggak ada suara dari bilik 1, dari bilik 2, dari bilik 3.
Cuma pintunya nutup doang. Pintunya nutup. Akhirnya wis sembuh, bodo amat. Aku juga mau minta tolong sama siapa, yang jelas ini udah mulai kebelet lagi karena ditungguin gak ada apa-apa sih. Hujannya juga mulai reda gerimisnya. Dia masuk ke bilik 1. Nah pas di bilik 1 tadi aku mau buang hajat. Ini udah datang waktunya kebelet lagi. Nongkronglah dia di situ. Ditaruh itu ada candelan. Ini juga obornya ada candelan begitu. Nongkrong mau nuntasin hajat, baru mau mau dia mulai ngeden gitu ya. Di samping ada suara orang kupiak-kupiak lagi. Bro bentar, mata gue perih banget. Ini gue nyalain dulu ya bro, exhaustnya ya. Oke. Terus gimana kupiak-kupiak? Ada suara kupiak-kupiak, ada orang mainin siwur gitu gayung di ruang sampingnya Loh akhirnya dia jangan ngerjain, ini orang lagi belet begini kok masih ngerjain. Siapa sih? Man? Nanya-nanya ke tetangga-tangga, siapa tahu memang benar-benar ada orang yang ngerjain. Itu nggak ada suara, tapi malah jadi suaranya itu kan ada kolam, tapi pancuran dari kali dihubungin sama peralon. Itu yang tadinya kayak suara orang cebok, jadi suara orang mandi. Itu di bilik 2 ya? Bilik 2 sampainya jadi suara orang mandi. Jadi mandinya pertamanya pelan, lama-lama kayak orang mandi. Oh, apa kayak orang edan gitu katanya. Jadi suaranya sampai nabrak-nabrak ke tembok, sampai nyiprat ke arahnya dia, Kan nggak terlalu tinggi sih itu di atasnya. Yang benar. Malam-malam mandi siapa sih itu, kata Mbak Ratmi begitu. Ini nyampe ke sini loh. Kamu edan apa gila? Wong edan apa mau medi, kata dia begitu. Itu semakin kencang, dan dari sana katanya di seberang juga yang letter L begitu, yang bilik 3 juga sama mandi begitu. Kublok begitu. Akhirnya nyampe ke arahnya Mbak Ratmi yang samping tadi ya. Itu lama-lama tenang, nggak ada suara apa-apa. Otomatis Mbak Ratmi nggak bisa kebelet kan, nggak kebelet. Itu nggak selang begitu lama, itu yang bikin shock Mbak Ratmi. Tahu-tahu ada suara pintu kebuka, mungkin pintu 2 ya, begitu, krak begitu. Dia itu nggak ngelihat sosok yang menyeramkan seperti apa, tapi dia nggak pernah ngelihat begituan yang jelas. Itu cuma dia ngelihat itu ada tangan pas di pintunya dia, itu dibuka crack, padahal kayaknya udah dikunci gitu loh, udah dikunci dari dalam, tapi kok bisa ada pintuku buka. Oh itu di bilik 1 berarti? Bilik 1 biliknya dia sendiri, posisinya dia dongkok, udah dipelorotin posisinya begitu. Jadi pintunya itu buka, krek, bunyi, nggak ada bunyi slot yang dibuka itu nggak ada, tapi tahu-tahu amo banget, krek, buka, itu ada jemari gede-gede, kukunya hitam-hitam itu di temboknya begitu, di kusennya begitulah ya. Itu dia jerit sekuat-kuatnya, tapi nggak pingsan, jerit. Itu apa setan dia bilang begitu kan. Itu nongol kepalanya, katanya. Kepalanya nongol tapi cuman rambut semua, ada mukanya tapi hitam semua begitu. Itu dia di sana itu nggak pingsan tapi nangis kejer di situ, sampai posisinya ada di kloset tersebut. Itu suara teriakannya dia itu kedengeran sama orang-orang ronda, sama warga. Itu bondong-bondong, tapi banyakan laki-laki ya. Ya ronda ya laki-laki. Enggak, warga sekitar kan. Warga ikut turun. Jadi jangan kata yang laki-laki misalnya yang enggak ronda, jangan, ini sesuatu, pokoknya nanti kabarnya nanti aja. Itu turun pemuda juga pada datang ke situ sama tukang ronda itu tadi. Itu posisi pintunya yang bikin serem lagi, pintunya itu nutup sendiri, brek begitu lagi. Pintunya nutup sendiri, brek. Tapi yang bikin aneh, mereka itu dengar suaranya ada orang datang rame-rame, tapi lewat, Anehnya begitu, mereka kayak nyelos begitu, kayak nggak merhatiin bahwa tempatnya mungkin di situ yang rame-rame ada orang jerit begitu, Jadi mereka cuma lewat, suara apa, teriakan siapa ya, kayak suara teriakannya Ratmi apa, tapi nggak coba ngebukain atau apa gitu, suaranya dari mana, dari WC atau apa gitu ya. Dan di situ Ratmi juga nggak mainin air sama sekali, berarti kan itu mungkin kosong, nggak ada orang, itu nggak ada yang nengokin bilik sama sekali, mereka cuma lewat begitu aja, Ini tapi Mbak Ratmi di situ udah nangis sesenggukan sebisanya. Itu tahu-tahu di sisi lain gitu ya, ada warga lain yang bukan orang-orang yang ngeburu suara tadi, memang pengen boker beneran. Ada orang mau boker beneran, mau buang hajat beneran, itu dia udah nyampe tempat situ,
dia nggak dengar suara tadi, teriakan tadi, mungkin habis keluar atau apa ya. Itu dia ketakutan juga di depan. Jadi ada pintu 2 sama pintu 3 tertutup, semuanya tertutup. Dia pikir yang tadi namanya Wasma lah, perempuan juga. Itu katanya ada orang di dalamnya juga, ada orang lagi buang air juga. Nah ini ngetok-ngetok pintu 1 yang ada Ratminya. Dia juga katanya apa ya, aku udah tanggung, kebelet banget, mau balik lagi juga gimana, tapi ini kata orang sering mati lampunya. Kalau memang ada setan, ya pengen lihat setan kayak apa, kata dia, udah tanggung begitu. Akhirnya yang ada suaranya kan cuma 1, yang pintu nomor 1 itu cuma geriang, nangis. Yang ada Mbak Ratmi yang itu ya? Yang ada Mbak Ratminya itu dipanggil-panggil semuanya, itu nggak ada yang nyaut, termasuk yang nomor 1. Cuma adanya seorang nangis. Ada suara perempuan nangis, jelas iki bener-bener iki berhantu, kata dia begitu. Ini bener-bener berhantu, ini ada setannya. Tapi aku misalnya nggak ngelihat setan tersebut, nanti cerita kurang valid, kurang ini kan. Akhirnya apa tak buka aja nah pintu ini ya. Itu diberani-beraniin dibuka. Ini kan nenek-nenek. Berarti apa, Wasma itu udah tua begitu, rambutnya nggak digelung, udah gugup banget kan. Ini rambutnya gerai begitu. Sini yang lihat Ratmi teriak, si Ratmi yang lihat nenek-nenek itu teriak. Nah ini si Wasma tadi pingsan lihat Ratmi. Nah itu di situ justru orang yang tadi ngelewat itu balik lagi melihat ini Wasma, ibu Wasma itu pingsan. Itu pingsan kenapa Wasma, ngapain nih Wasma itu? Nah pas di depan itu mereka otomatis lihat ke dalam, ada oncornya juga, kelihatan si Ratmi, packagingnya Ratmi lagi nangis ketakutan jerit-jerit, tapi ininya udah dipelorotin. Jadi yang tadinya mau nolongin Wasma pada rayahan ke situ, ideologinya si Ratmi yang packaging. Mbak Ratmi kenapa? Aduh, kenapa? Itu ada yang ngomong, ditutupin jaritnya, tutupin, tapi sambil ngeliat begitu. Pokoknya menang banyak gitu yang tadi ngeronda. Kalian gimana? Malah marah-marah Mbak Ratmi. Dari tadi yang teriak itu aku, tapi kamu kok malah nggak ada yang kesini, kan lewat depan itu ada jalanan kecil. Nggak nyangka Mbak, tadi sih ngomong, masa di WC, ini pasti orang-orang di jalan lain, mungkin ada masalah apa gitu. Tapi tadi ada yang teriak lagi, ada yang ngomong, Udin katanya di WC kali Mas, kayak gitu, ini kesini. Udah jangan pegangin terus, katanya, kesempatan lagi, kata dia begitu. Ya lumayan Mbak, kata dia gitu. Tapi yang ditolongin justru si Ratmi yang ditolongin dulu. Ya Wasmanya lupa ditinggalin. Ditinggalin dulu, tapi berapa langkah, Wasmo bro, kon bela kayak gitu. Jadi males-malesan. Jadi malam itu penampakan si yang lihat Ratmi sebenarnya. Kalau Wasma accident itu ya. Iya, itu salah paham ya. Jadi ngelihatnya Ratmi dikiranya memedi begitu. Tapi baik Ratmi dan Wasma semua dua-duanya menyatakan di situ berhantu begitu. Iya, karena ya Wasma juga ngelihat hantu di situ ya. Dan setelah itu WC tersebut kurang laku. Dan WC asli mulai berjalan kembali. Yang di rumah-rumah itu ya. Jadi balik lagi semula. Nah itu aja sih. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Gadur kan judulnya apa? WC umum aja, gampang. WC umum. Iya. Iya susah banget. Iya sih. Tinggal WC umum aja. WC umum kan. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, cerita tentang Mbak Ratmi dan WC umum gitu ya. Dan WC umum. Ya Mbak Ratmi dan WC umum. Ya itu tadi. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil dari cerita ini gitu ya. Kalaupun ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di telinga, di hati kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan gitu. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.